Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibatan yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-54. Allah lah yang telah menciptakan kamu min da'fin, daripada lemah. Summa, kemudian setelah itu, ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Dia menjadikan setelah lemah beransur-ansur menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa syaibatan. Setelah kuat, kemudian dia jadikan beransur-ansur menjadi lemah dan beruban. Yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki, dan dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu doa yang dibaca atau yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ulama yang memahami ikut termasuk doa sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Ada juga yang memahami ikut setelah salam. Intinya ikut doa dibaca Nabi. Itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada jubni, pengecut atau penakut. Wa a'udzubika minal bukhli, dan aku berlindung kepadamu daripada kikir, cekeh. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Aku juga berlindung kepadamu, wahai Allah, agar jangan dikembalikan kepada usia pikun, tua, nyanyuk, edeh, selemah-lemah usia. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, daripada fitnah dunia dan azab kubur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kaji kita kok kini. Sesuatu yang tak bisa kita bantah dan harus kita lalui. Kita terima dengan reda. Karena itulah sunnah Allah. Ketetapan Allah yang berlaku pada makhluknya. Apa tu ayat yang kita baca tadi? Bermula kita diciptakan daripada lemah. Sangat lemah, tidak bisa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Dan itulah kita pahami danlah kita lewati masa-masa kita dalam keadaan da'fin, lemah. Lemah beransur-ansur. Tsumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan. Kemudian beransur-ansur menjadi kuat. Sampai puncaknya umur 40. Beransur-ansur semenjak baligh, semenjak remaja sampai muda, sampai usia 40. Itu masa-masa kuat.
Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian dia jadikan setelah kuat beransur-ansur menjadi lemah, dha'fan dan syaibatan, mulai tumbuh uban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Kapan kita mulai lemah kembali? Ada nanti namanya usia kahal namanya. Kahal itu kaf ha dan lam. Usia 30 sampai menjelang usia 50. Masuk usia 40, itulah mulai satu-satu tumbuh syaib, uban. Tidak bisa dipungkiri. Kecuali dua orang yang tidak beruban. Terus mendekati usia 50, ubanlah mulai banyak. Syaib. Kalau mulai banyak cahaya tumbuh di kepala. Kerana memang uban itu nur, cahaya. Siapa yang beruban dalam Islam, taat dalam Islam itu, maka uban itu sebagai cahaya nanti di akhirat. Untuk itu jangan cabut uban. Banggalah dengan tumbuhnya uban. Selagi orang dalam ketaatan, dalam beribadah, dalam bermasalah, dalam agama maka jadilah uban itu nur, cahaya. Siapa yang mencabut uban, dia mencabut cahaya nanti di akhirat. Biar saja dianggap orang tua memanglah tua. Sampai umur 50. Umur 50 masuk namanya usianya usia syekh. Syekh itu shin ya khaf. Kha ya, syekh. Usia syekh, usia inya. Usia tua. Ndak separuh bayo dah. Itu separuh syarat tuih tu. 50 separuh syarat tuih. Separuh bayo di usia umat Nabi Muhammad 30 sampai 40. Karena usia umat Nabi Muhammad itu 60 70. Ndak barang lewat sampai 80. Jadi kalau separuh 70, halo? Lain kan? Separuh 70. Separuh 70 berapa itu? 35. 35 kan yang separuh bayo. Separuh umur. Karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 70. Aqalluhum ndak barasa ketek nan lewat 70. Jadi rata-rata 70 paling tinggi rata-rata. Separuh 70 35. Kalau 60 berapa separuhnya? 30. Berarti 30 sampai 40 itulah usia separuh. Bagi orang yang mati umur 70. Tapi bagi orang yang mati umur 200, separuh ini 100. Cuma masalahnya mati tidak bisa ditarget. Mati tidak bisa dikontrak. Mati tidak bisa dipasang, dibongkar pasang, maju mundur tidak bisa. Yang terkecuah ya umur 50 itu umur separuh. Kalau 50 10 tahun lagi. Lebih seketik. Nah, beransur-ansur ketika lah masuk umur 50, oranglah disebut dengan syekh. Syekh itu bahasa awak ni nyak. Umur 50. Dan uban sudah makin banyak. Dah dianggap tua orang 50. Jangan dianggap muda ya lah. Kalau mengaku orang 50 adalah tua, ialah tua. Kalau kecil orang tua jangan manggih, memanglah tua. Kadang-kadang awak kecil 50 awak lah tua ko, nun tua le ni orang. Nun tua le, awak muda kecilnya tua, memanglah tua 50. Ubahlah banyak, lah mulai berasa da'fan. Lah mulai beransur lemah lagi. Jadi
Dikatakan thumma ja'ala min ba'di quwwatin. Kemudian dijadikan kita setelah kuat beransur-ansur dha'fan lemah dan syaibatan. Tumbuh uban itu namanya nazir. Nazir itu pemberi peringatan. Wajah akumun nadir. Dulu telah datang kepada kamu nazir. Itu uban tumbuh di kepala. Sianan tumbuh ubannya di kepala, lah datang nazirnya, pemberi peringatan, pemberi sinyal dan aba-aba. Nazir namanya. Salah satu makna nazir adalah uban. Di samping guru, di samping ulama itu nazir jo. Nabi nazir jo, tapi nan uban termasuk nazir, pemberi peringatan kepada seseorang baso anolah mulai da'fin. Enggak bisa dipungkiri. Syaibatan. Setelah masuk usia syaibah 50 atau usia syaikh, maka ketika itu beransur-ansur kibar, tua. Terus menampak sampai nanti mencapai usia haram. Haram ko orang lah mencapai umur 70 sampai 80. Orang masuk 80 haram. Haram ko rentan nanti menjadi arzalil umur. Anan arzalil umur, arzal sehina-hina, sejelek-jelek, sekeji-keji umur, namanya arzalil umur. Umur terjelek namanya. Umur paling buruk, umur yang paling dihindari orang adalah umur haram. Al-haram. Karena ketika itu sering-sering orang mengalami kepikunan. Nah, doa Nabi tadi kita baca doa Nabi. Aku berlindung kepadamu ya Allah min an uradda ila ardalil umur. Jangan aku dikembalikan kepada usia arzal, sehina-hina, seburuk-buruk, sejelek umur. Bamu kementun, itulah umur di mana orang tak laku, tak berguna leh, tak bisa dipanggil leh. Paling-paling ibu orang kawak. Manga-manga tak telok. Dah timbul lima, nyinyia, palupo, pambangi, paibo, aceh tinggal lima, palupo, nyinyia, pambangi, paibo, aleh. Kalau tua gua tinggal celek lemah benar. Tiuk sementara menceringi itu, tiuk sementara mondeh, tiuk sementara mengaluah. Dan pelai acoknya babandian-bandian yo orang. Babandian-bandian yo orang. Atau mengena masuk ke petang. Dulu taluk je dia mangko-mangko, dulu taluk je dia mangko-mangko. Memanglah dulu. Itu masa harus sadar awak dan orang. Itu masa kibar, masa haram. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Surah Yasin ya. Ya surah Yasin. Wa man nu'ammir, siapa yang dipanjangkan umurnya. Nu'ammir, siapa yang kami panjangkan umurnya. Nunakkis, kami kembalikan, kami balikkan balik. Fil khalqi, dalam kejadian penciptanya. Aduh, lemah balik. Surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya sampai
mencapai usia tua pikun, tua renta, tua nyanyua, nunakis. Kami kembalikan balik kepada awal penciptaannya lemah balik. Afala yaqilun? Apakah mereka tidak mikirkan? Itulah yang namanya sunnatullah. Yang berlaku pada diri kita. Untuk itu orang tua ko pelupa iyo. Orang tua ko nyinyia iyo. Orang tua ko pambangi. Hati pambangi cukup payah mengontrol emosi. Pak ibu yo. Lemah. Kita sebagai anak harus terima itu. Karena sabantalai. Latibu alun. Latibu alun. Kok alun je lah masalah. Alun je lah ikut payah. Umur lah 60 alun je lah ragu. Dia mengaku kan? Mengaku ku yang payah. Dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 70. Bunyinya begini. An-Nahl surah ke-16 ayat 70. Wallahu khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu. Tsumma yatawaffakum. Kemudian dia mewafatkan kamu. Pasti. Wa minkum, di antara kamu, may yuraddu ila arzalil umur. Ada yang dikembalikan kepada arzalil umur. Sejelek-jelek, seburuk-buruk umur. Di antara kamu, tidak semua. Tidak semua orang yang dikembalikan kepada arzal. Arzal itu sehina-hina. Tidak lemah, sehina-hina, sejelek-jelek, seburuk-buruk, sekeji-keji, namanya arzal. Jadi kalau arzalil umur, umur terjelek, umur terhina, umur terburuk, umur terkeji, dibanding umur-umur sebelumnya. Tak menjadi orang keji, umur lah. Bukan sekeji-keji orang, bukan seburuk-buruk orang, bukan sebusuk-busuk orang. Umur. Itulah umur yang terburuk dibanding umur sejak lahir. Itulah umur yang paling buruk. Bahawa kau umur yang paling buruk tak orang, umur. Sebab di umur tu orang mulai itu cakap. Lemah. Di wa minkum, dan di antara kamu, mayuraddu, ada yang dikembalikan ila kepada arzalil umur. Seburuk-buruk umur melewati 70 tahun ke atas. Sampai mencapai 80. Bahkan 60 orang lah mulai agak mengarah ke situ. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Likai, sehingga dia tidak tahu lagi. Ba'da ilmin syai'a, setelah dulu tahu. Ketika lah masuk umur tu, ulah banyak tak tahu, dah lupa. Dia lupa apa? Ba'da ilmin. Setelahnya dulu tahu tentang sesuatu, lah masuk usia tu, nyo tak tahu leh, dah lupa. Tu maknanya orang tua ko acok bertanya, awak dia nak faham pasal bangi berang muak, pasal bangi berang muak. Tabulan cik rangai kadang-kadang. Amak ku nyanyi mana amah? Memang itu. Itu. Cakaplah bertanya, kini bertanya lah balik. Itu. Likai la ya'lam. An-Nahl surah ke-16 ayat 70. Likai la. Agar supaya dia tidak tahu lagi.
ba'da ilmin syai'a, setelah nak tahu lain. Ia memang tak nyo buat-buat tu, memang itu. Tak nyo buat-buat tu lah. Memang nak tahu ni. Masuk namanya kharaf. Usia kharaf tu. Akalnya lah rusak tu. Nang kharaf ku akalnya nak jalan lah rusak. Sehingga bertanya cakap. Nah, kita mangko diajari doa, kok masuk usia tu jangan sampai seperti itu. Kok sampai umur 70, 75, 80, bahkan sampai 90, kok dapat orang normal je. Normal. Itu doa. Jangan dikembalikan kepada umur yang seperti itu. Umur panjang diminta boleh. Sebab khairun nas man tala umuruhu hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia panjang umur, baik amalnya. Encak minta panjang umur, bukan panjang umurnya, tidak begitu. Kalau dianugerahi umur panjang, encak. Bahkan doa kita sebelum Assalamualaikum, setelah innaka hamidun majid, salah satunya itu. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Hidupkanlah aku, panjangkan usia aku. Jika memang hidup itu baik menurutmu ya Allah. Atau dalam doa lain, atil hayati ala ta'atik. Panjangkan masa hidupku untuk berbuat taat kepadamu. Diminta. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah hidup itu bagiku menambah berbagai macam kebaikan. Bagus. Cuman yang diminta, dimohon perlindungan kepada Allah, kalau panjang usia jangan sampai masuk arzalilnya umur. Kan tak semua orang tua tu pikun. Tidak. Maka latihlah diri dengan banyak berdoa, banyak berbuat baik, banyak beramal saleh dan segala macam. Ketika masuk usia tu, kita lain tak usia di mana kita edeh bahasa kampung kami. Awak kan tak tahu nukah? Kan tak tahu awak sian akan sampai usia itu. Cuma kalau sampai usia itu yang kita mohon kepada Allah, diajari Nabi, jangan dikembalikan kepada umur terjelek. Nah, doa aku baca. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Nak no dia apa aku bagi orang lah hampir tua. Kalau tua nak perlu apa lagi? Kalau tua nak perlu apa lagi amalan selai. Aku berlindung kepadamu daripada an uradda, daripada dikembalikan. Ila kepada arzal, sejelek-jelek, sehina-hina, seburuk-buruk umur. Kan itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Kalau kini dia apa nak dapat dah. Awak kok kata guru-guru kita dan para ulama, kalau kita mendapati orang tua kita salah satu atau kedua-duanya masuk usia itu, kalau nyo mengalami nalimo cako pelupo nyinyia pambangi paranyo lemah jangan cecek. Sebab siapa yang mengaibkan, mencela, menghina sesuatu, satu saatnya akan mengalami kadang-kadang lebih parah daripada itu. Man ayyara
siapa yang menjelekkan, mengaibkan, memburuk-burukkan orang dengan suatu perangai, suatu sikap, apalagi itu nak dibuik-buiknya lah masanya, dia akan mengalami itu sebelum mati. Itu ancaman nama kita. Jadi kalau orang kayak itu, jangan mencepat, jangan berang, jangan dihadapi, tenang saja. Tidak bisa kita melayani menjarak sebentar, karena kita pun akan tiba lo itu. Alun tentu lo anak kita bisa melayani kita. Anak kita nang kita haru-haruan, alun tentu bisa melayani kita. Kalau sekali-sekali pulang dia ini Pak. Pi madu satu hari nak mampu. Nampalnya merasakan nama dai satu hari. Lebih-lebih orang gaya kau ni sabut ni tu sebentar ni terentau. Awak nanti hari menggiloi. Allah meni notari. Aja ni bolu hati. Sebab itu pintu surga. Pintu surga. Kalau mati orang gaya tu, lah tertutup pintu surga tengah cik. Ibu bapa kedua-duanya pintu tengah surga. Mati ibu cik, bapa cik tu ibu cik, tinggal pintu tengah cik lah. Mati cik lah tertutup pintu tengah surga. Berarti kita tak bisa masuk ke surga lewat pintu tengah surga. Untuk itu kalau ada orang gaya berbuat baiklah. Bagaimanapun juga anak yang dirantau tidak bisa dah baik-baik. Anak dirantau tidak bisa baik-baik kerana gaitnya dah. Ini dirantau. Paling-paling nanya bapa mak kini, saya makan saya lalu di pabiam saya tak makan. Itu anak Allah majar kampung. Dan dirantau itu penyakitnya. Ini bertanya, lagi makan, lagi sakit, lah dibawa ke rumah sakit. Ipa biar ni nak makan macam hanya dia rentau. Disuruh sama menggiloi. Nam parahnya orang kayak kau ni sabui no. Nan dia rentau taruhnya. Bakirim sekali-sekali babunyi sebalik negari. Halo. Oi. Sekali-sekali anak dirantau tu berkirim seakan-akan setiap mini anak tu bagi awak nanti hari menggiloi alah kalau ndak balian ke kaji ndak wa balian ke kaji iko namanya birrul walidain bakti ke tu orang tua baranyo luak nak kami lah kalian enggak kuat pulanglah kalian pasai lo kami jadi kalian mengecek sedang tahu tu yo nama ngami ada satu hari pulanglah kami orang gaya kuat. Akan kasih tu apa ini jadinya? Kini ko balian kawak balik akan kaji iko bakti wak. Pintu tengah surga sedang terbuka untuk awak. Orang rantau tak terbuka ini pintu surganya loh. Kenapa? Tidak ada menggiloi, tidak ada madoi, tidak ada mengalami. Pulang sekali-sekali. Tu rumah no ingin sanang loh. 2 hari rumah. Tu balik segitu. Gunanya kaji kan itu. Kita yang mengalami rangai seperti itu, atau kita rangai yang seperti itu, bisa jadi. Maka harus diingat itu. Itu tidak dibuik-buik oleh rangai. Memang lama. Kan menjadi lemah, da'fan wa syaibatan. Lemah. Nunakishu fil khalq. Kami balik penciptaannya ke awal lemah. Lemah akal, lemah fisik. Lemah akal, lemah fisik. Kadang-kadang lemah hati. Maka sebelum masuk usia atau umur itu berdoa dan terus beramal saleh. Sebab orang lah masuk usia tu nyo mau ulang nalamu balik. Mau ulang balik karajono sebelum pikun. Kalau karajo sebelum pikun tu lay rancak-rancak, lay amal saleh, ta ulang di balik.
Kalau yang buruk-buruk, itulah tekanan dia balik. Yang baru-baru lalu po. Lalu po. Jadi intinya cakap, di antara kamu ada yang mayuraddu. Ada yang dikembalikan ke usia itu di antara kamu likai la ya'lam. Agar supaya dia tidak tahu lagi apa yang dulu dia tahu. Artinya ilmu itu diambil oleh Allah seketik-seketik, dicabut. Cabut. Tiuk samta mananya waktu. Tiuk sabanta mananya hari kini ko. Hari kini. Tanggal bara kini. Tiuk samanta mananya anaknya. Tiuk sabanta mananya koko. Di situ dituntut kepada kesabaran kita selaku anak. Di situ kita dituntut khidmat kita. Jangan berang, jangan bangi, jangan cacik. Apalagi membentak ibu, amakku memang tak tentu diorang nam panik bagai je. Kan bisa jadi. No, kau nak dapat nanti no? Tadi. Ada orang nama masukkan amaknya ke rumah jompo. Orang gaibnya ke rumah jompo. No kerajo. Ano kerajo. Sianang kemarawat. Suami kerajo. Awak kerajo orang gaib. Lau umur 75. Umur 75 kira orang gaib ko palala lo. Kini ko mere oto ng palala. Tapi ada orang ng palala. Pajalan. Kula hujan balik bagi si anak. Ano karajo? Kabaranti karajo ke belakang suwo. Tak bisa serta-merta kita salahkan anak. Dek no karajo. Sebab kalau ni berhenti karajo, anaknya 6,5. Ya, dengan doang. Sajak COVID ko lakinya susah hidupnya. Terpaksa kerajo. Anama nang kadi apianya. Ano seorang mengamehi. Dan sanak no di 5 benua di sana. Tahu di 5 benua. Di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Australia. Itu di Korea, itu benua aja. 5 benua. Tinggal awak di rumah. Ikulah hujan barik. Maka berdoalah kita kepada Allah. Hanya doa yang bisa kita panjatkan agar kita diberi kesabaran, diberi ketabahan, diberi kelapangan hati untuk menghadapi dan diberi oleh kekuatan. Jangan sampai kita durhaka. Itu saat-saatnya yang paling rentan. Tapi ingat, itu dapat mengantarkan orang ke surga. Inti kajiwa pagi ko hago kan inti kajiwa na. Inti kajiwa. Doa adalah senjata. Senjata yang bisa kita pakai dan harus dipakai. Dan doa itu bisa merubah segala-galanya kalau Allah kabulkan. Maka berdoalah. Di antara doa kita, baik kita nan katuo atau nalah sadang tuo atau menghadapi orang nalah tuo. Doa nan cakap. Salah satunya itu doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jubun, penakut, pengecut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada bukhli, kikir, bakhil. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada dikembalikan kepada usia, kepada umur, seburuk-buruk umur, tua pikun renta.
tua, pikun atau renta. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia, ujian-ujian kehidupan dunia dan azab kubur. Atau ada doa Nabi yang lain, tergantung awak apa sih. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kisali wal jubni wal harami wal bukhli. Al haram. Haram itu usia tua masuk 80. Haram. Haramim. Haram. Tak haram tu. Haram. Kalau masuk usia 80 tu jangan sampai kita mengalami pikun. Itu haram. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Nada pe doa no bahasa awak selesai daripada doa. Ya Allah, andaikan umurmu panjang, jangan sampai ambo mengalami usia pikun. Tuo nyanyuak. Pikun, tuo nyanyuak, bahasa kami edeh. Sikwa bahasa no? Edeh jo. Kalau dedek neng ketek. Didik. Yang kedua, kalau kita mengalami atau orang kita ada dalam usia sekian, dan pertama-pertama mana berdoalah kepada Allah, jangan caci, jangan cela. Jangan nyame ko babaliak kawa. Ancaman hadisnya begitu. Siapa yang mengaibkan, menjelekkan suatu kaum atau orang lain, dia akan mengalami satu saat sebelum mati. Walaupun ada juga yang mengecekkan hadis itu lemah, tapi paling tidak sering terjadi. Jadi batu berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai ambo mencaci, mencela, mencacik, membantah, menebat, menentang orang gaib ko. Orang gaib ko. Itu yang kedua, doa. Kalau kita tidak sabaran, tidak tahan, berdoalah kepada Allah. Kemudian jangan cacik, jangan cela. Yang ketiga, perbanyak amal saleh sebelum usia itu. Awak-awak nak tahu nak sampai ke usia itu awak atau sebelumnya gugur. Sebut nak sampai usia itu aminkum. Di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai 80 lebih. Dan orang yang sampai 80 lebih itu ada yang masih normal, ada yang pikun. Penentunya salah satunya doa. Doa. Dan tadi banyak beramal saleh, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir. Tiba masuk usia 80 cokot tu, mudah-mudahan dengan rajin beramal saleh, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, terhindar kita daripada arzal. Ini tidak semua orang nanti kita bah. Tapi ada yang orang malah masuk umur itu arzal, sejelek-jelek umur. Kan tinggal tua melek wah? Kan tinggal tua melek. No dua pilihan. Kalau nak mau tua, mati. Kalau takut mati, tua. Dua pilihan. Kalau dapat wak, dia mati dulu itu. Tak mau tu, mati. Bisa bahkan tak? Berdoa bisa. Berdoa kepada Allah, ya Allah. Yang cukup doanya. Panjangkan umur, jika umur itu baik untuk awak. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan hidup itu untuk menambah kebaikan bagiku. Atau ahyini ma'alim tal hayata khair, panjangkan usiaku, panjangkan umurku. Jika dalam ilmumu ya Allah, panjang usia itu baik untuk. Atau atil hayati, panjangkan masa hidupku.
ala ta'atik, untuk berbuat taat kepadamu. Atau doa, Allah bajal khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku yang akhir. Wa khaira amali khatimah, sebaik-baik amalku penutup. Sebaik-baik hari berjumpa denganmu. Dan jangan lupa meminta husnul khatimah. Sering kita dengar guru-guru kita bahwa Allah makhtim a'malana wa ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah amal dan ajal kami dengan husnul khatimah. Walah tahtim, jangan tutup amal kami, ajal kami dengan su'il khatimah. Tu acok kita dengar guru-guru kita berdoa. Mudah-mudahan berfaedah. Iya tu baca. Iya. Kan itulah. Itu kita minta kepada Allah jangan sampai terlontar di muncung kita kok. Iya kan itulah. Malah begitu kok orang kok sialah. Kalau orang jangan sampai awak terkitu. Jangan sampai dek ranggai ko memang mada tangka gigi ya. Ndak muah dita tangga memang ora tak itu. Memang ayatnya begitu. Dia awak ujian. Kok orang kok sialah, jala sampai terlontar muncang, pulang lalui, marah mak malu dan tepik narami, jangan. Tetap la taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kalimat uff, mendeceh, mendacak. Dan itu ujian terberat. Lebih-lebih nan cakol. Anawa corambai lacuan banyak nu. Oi. Anawa corambai di lacuan. Lagi tu rambai. Sambuah nak wak samilan sampai deh. Ambil cah. Abu nak mari orang gaik nu kah? Dapik lo orang gaik. Awak seorang lo madoi. Nan lain-lain banyak kah no. Lain dan sanak padusia 3 ampek le anu banyak kah? Awak doa lah. Ada tanya. Iya. Ibu hati wak tak? Ibu hati wak atau galak sen wak? Itu sesuatu dia mak temannya. Kini ko lailo go zaman nunya no. Ya mana kalau kasih ko pain wah, yo ko kana bapangaruh tu. Ko dapat anak cucu jalah mantun kawak. Cuk tergantung didikan sebenarnya. Didikan wak kana sajak wak mendidik anak. Baalo pelakuan wak karanggai wak kadang wak mengalami hal yang sama. Pelakuan anak kepada awak. Tidak sekali dua kalau mau mendapat orang tak itu. Bahawa pelakuannya keranggainya, suatu saat anaknya memperlakukan hal yang sama. Walaupun tidak pasti, tidak harus seperti itu. Cuma ni kau hati-hati. Lebih-lebih awak pai boko di kereta anak tu memang emak ko nyanyi. Itu nan siswa baca-baca itu mak. Kini ko zaman no. Ini mantan-mantan dia nak sekolah di gawai ke mentun ujinya? Iya mentun. Tadi mau melat tu gitu. Sabar wak. Kipangalai zamannya tak ikut kena. Sabar wak nang kado acok bazikir. Tu ujian wak. Ujian. Mudah-mudahan wak normal sen. Walaupun tu wak normal sen. Normal. Kok paibo jam paibo bana. Kok pamangih jam pamangih bana. Enggak. Pamangih ambil lah. Kau pamangih mana boleh lah. Pamangih mana boleh lah. Pamangih di mana. Ini kalau tuanya, jangan tuanya nyuak. Lah. Orang tua-tua lah lun.
Kau tarik lu mau kau. Alai. Tidak pandai menjawab. Sebab tu kebijakan keputusan orang di atas. Berang-berang nak kini bagi-bagi wak kini tidak ada kekuatan nak. Paling doa. Kan itulah. Kalau kamu batanya mau kamu lalui saya. Sebab awak tidak penentu. Paling bisa awak doa. Paling awak bisa pilih orang-orang yang bisa kita percaya besok. Mudah-mudahan dengan kekuatan doa itu hanya agak-agak orang. Ditetapkan orang barangkali ini kadang-kadang merubah loh. Semua minyak kini gua sibuk-sibuk pakai olen sudah tu ndak lulai. Beri minyak pakai kartu pakai sudah tu ndak lulai. Mudah-mudahan tak kayak itu yang hangi-hangi ci ayam. Nanti bu hujan aku cahaya ci ayam tu. Bu, kalau mau jawab kini ndak lu gunanya jawab kini. Sebab amak-amak aku ya amak-amak lah. Pak-pak aku pak-pak lah. Paling-paling ibu nak rajin mencari mendengar berita nak agak sibuk seketik. Kalau ambo jawapan ambo ndak kamu jawab dah. Tanya ibu ndak kamu jawab dah. Cari salah berita. Sebab orang sedang bakal cinta punya baru. Kita doaan mudah pemimpin-pemimpin kita tetap dalam istiqamah menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Pemimpin-pemimpin kita yang kita percaya doa itu luar biasa. Heboh-heboh nak siko nak keterangan ketih. Anda bisa mah doa. Ya bu. Jadi ibu termasuk pengamat mah ya. Lah bu ya. Jadi sana bu. Ujian hidup diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la. Hukuman orang pikun ya. Kalau ke pulang kau? Alai. Ke pulang mana lo nyelai? Hukum orang pikun. Hukuman orang pikun. Pikun itulah hukuman namanya. Dengan cara orang kalau lah pikun, syariat kau nak laku di nyolai. Sebab syariat kau laku bagi orang yang akil. Orang pikun nyolah harap, akalnya lah rusak. Jadi orang pikun tu kebiasaan ibadah lamanya nanti diulang-ulang. Maka jika orang pikun kau menunjukkan masalah, nyo berpahala. Tapi jika tidak beramasalah, nyo tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuman kebiasaannya salah. Kalau kebiasaannya buruk, nyo kamu lanjutkan kebiasaan. Buruk kerja orang pikun kok kebiasaannya diulang. Makanya sebelum pikun kita banyak-banyak beramal saleh. Kalau usia itu nanti kita otomatis ini ke surau, otomatis ini membaca kita. Lah kebiasaan. Hukuman bagi orang pikun yang tidak ada diikat lah. Itulah usia tidak ada sanksi. Kan nak jalan. Kok beribadat mana lah kebiasaan. Kau bercuri bongkang, kebiasaan. Melanjutkan kebiasaan. Itu nak takuyan. Kok kebiasaan yang buruk muncul ketika pikun. Berdoa kita kepada Allah. Yang buruk-buruk itu dihapuskan, diampuni, ditutup oleh Allah. Kok pikun kita nanti, mudah-mudahan nanti ulang. Nan elok. Langkah ke surau nanti ulang, tak langkah ke anu dah. Ada orang pikun kau langkah tak ke surau dipacok. Langkah kena lain, tak bisa ditagah. Ya Baji. Mudah-mudahan kita tak pikun. Panjang usia, panjang umur dalam beramal saleh tapi tak pikun. Amin. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.